Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yanbaghi, dan seyogyanya ayyurattila, seseorang mentartilkan fi qiraatihi, di dalam membacanya dia Quran, di antara tertibnya baca Quran adalah tartil. Tartil itu bagaimana? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mentafsirkannya, tajwidul hurufi, membaca huruf-huruf Al-Quran dengan baik, wa ma'rifatul wuqufi, dan mengetahui tempat berhentinya. Minimalnya kita sebagai pembaca usahakan tanda-tanda waqaf aula, qaf lam, tanda-tanda waqaf lazim, itu tempat-tempat berhenti. Akhir-akhir ayat yang ada nomorannya itu adalah tempat-tempat berhenti dan tempat-tempat untuk memulai selepasnya. Kemudian ketika kita ngimami sholat atau sholat sendiri, diusahakan ukurannya bukan pojokan. Pojokan itu untuk para orang awam dari kalangan hafidz Quran. Tapi berhentinya di marka, tempat yang sesuai untuk menghentikan bacaan, tempat rukuk yang diberi tanda ain-ain itu, supaya kata-katanya tidak terpotong di tengah, cerita-ceritanya tidak terpotong di tengah, sifat mausufnya tidak terpotong di tengah, isim mausul dan silahnya tidak kepotong, fi'il dan fa'ilnya tidak terpisah. Wa qad ittafaqal ulama'u, sungguh para ulama telah bersepakat radhiyallahu anhum ala istihbabit tartili, atas kemustahabannya membaca Quran dengan tartil. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, warattil, dan tartilkanlah olehmu, baca dengan benar, berhenti dengan benar, bermula dengan benar, Al-Qur'ana, Qur'an, tartilan, dengan benar-benar tartil. Dibacalah dengan sungguh-sungguh mempraktekkan ketartilan. Wa thabata, telah terbukti an Ummi Salamah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya Ummu Salamah salah satu istri Nabi, na'atat, beliau telah mengsifati, menceritakan sifat, menceritakan kondisi, qiraatan Nabi, bacaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qiraatan mufassaratan, dengan bacaan yang dijelaskan, di huruf-hurufnya jelas, kalimatnya jelas, harfan harfan, huruf per hurufnya dijelaskan. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi, qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Muawiyah bin Qurra an Abdullah bin Ghaffal qala ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, ketika fathu Makkah, ala naqatihi, di atas unta beliau, yaqra'u, beliau membaca surat Al-Fathi, surat Al-Fatah. Faraja'a, maka beliau ngulang-ngulang fi qiraatihi, dalam bacaan beliau.
Di antara artinya tarji itu tidak tergesa-gesa, diulang lagi. Pokoknya amma yatasaalun, ulang lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Jadi dinikmati begitu. Maka bisa diartikan bebas, beliau pelan-pelan dalam baca beliau. Sekaligus ada pengulangan-pengulangan bila diperlukan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la an aqra'a suratan urattiluha. Sungguh aku membaca satu surat yang aku membacanya dengan bacaan tartil, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra'al qur'ana kullahu, melebihi aku membaca Quran semuanya. Kan kita ini baca Quran kan pengen pahala, pengen ridhonya Allah. Lah di antara perintahnya Allah urusan baca Quran suruh baca dengan tartil. Maka kalau kita bacanya kecepatan itu bisa malah salah. Wa an Mujahid, dan dinukilkan dari Mujahid, annahu bahwasanya beliau suila telah ditanya an rajulaini, mengenai dua laki-laki. Qara'a ahaduhuma al-Baqarata wa Ala Imran, dan surat Al Imran. Dua surat dia baca. Wal akharu, sedangkan orang yang kedua, orang yang lain, al-Baqarata wahdaha, dia membaca surat Baqarah saja. Wa zamanuhuma, sedangkan masa keduanya yang baca dua surat ataupun hanya Baqarah saja. Wa ruku'uhuma, dan rukuknya mereka berdua. Wa sujuduhuma, dan sujud mereka berdua. Wa julusuhuma, dan duduk mereka berdua. Sawaun, adalah sama, banyak sama-sama 1 jamnya. Yang satu jamnya untuk 2 surat, yang satu jamnya untuk 1 surat. Faqal, maka Mujahid menjawab, alladzi qara'al Baqarata wahdaha afdalu. Orang yang baca surat Baqarah saja, tidak Ali Imran, tanpa menyertakan Imran, afdalu, lebih utama. Karena yang baca Baqarah saja bacaannya lebih pelan, lebih jelas. Sementara yang baca 2 surat gengebutan dibandingkan yang baca surat Baqarah saja. Coba kita ini latihan baca Quran tuh nikmati, cari pahala, direnungi artinya. Jangan seperti membaca seperti dikejar ular atau kebelet pergi ke toilet, itu kan jadi gak terkontrol dengan baik. Waqad naha, atau waqad nuhiya, dan sungguh telah dilarang, anil ifrati, mengenai keterlaluan, fil isra'i, di dalam mempercepat bacaan Quran. Wa yusamma, bacaan Quran yang keterlaluan cepatnya, al-hadza, dengan bacaan al-hadz, ngebut sing sampai melanggar, tentunya hadz. Fathabata, maka telah terbukti, an Abdullah bin Mas'udin, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, qala, telah berkata, lahu, kepada Ibnu Mas'ud, ini sesungguhnya aku aqra'ul mufassala, aku membaca surat Al-Mufassal fi raq'atin wahidatin, dalam 1 rakaat. Maka oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yang bacaan Qur'annya adalah di antara bacaan yang dijadikan Nabi standar bacaan benarnya umat. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kalau kalian pengen baca Quran sebagaimana waktu diturunkan pada saya, tirulah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka berkomentar Abdullah bin Mas'ud, hadza, ini 1 rakaat membaca surat Mufassal semuanya, 5 juzan. Bukan. Hadzan ka hadzi syi'ri.
hadzan kadzati syi'ri, dia telah membaca ngebut kahati syi'ri, seperti ngebutnya baca pantun. Nah, saya enggak meridhoi atau enggak menyetujui cara baca begini. Ini satu rakaat mufassal semua, ini berarti terlalu ngebut ini. Nah, itu diceritakan Pak Sayyidina Utsman, satu rakaat 30 gimana? Dan beliau adalah tokohnya Al-Quran, mantunya Nabi, wafatnya pun ketika membaca Al-Quran. Maka dijawab oleh sebagian ulama, maksudnya cepat yang enggak boleh itu cepat sampai hilang tartilnya. Jadi kalau cepat itu sendiri, sekian banyak riwayat para sahabat, termasuk yang masyhur Ibnu Mas'ud, termasuk yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, sekian banyak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka membaca Quran dalam sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, maknanya kan cepat. Terus kita bagaimana? Ya, diambil yang pasti benar. Jangan sampai membaca Quran ngebutnya sampai meninggalkan tartilnya. Inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum yaqra'una al-Qur'an, yang mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu Qur'an, tidak melampaui taraqiyahum, leher-leher mereka. Di tarqwah itu sebetulnya tulang kering atau tulang muda di samping leher ini. Jadi sering diartikan bebas, tidak melampaui leher mereka. Maksudnya gimana? Tempatnya membaca Qur'annya mulai bibir, kemudian lidah, kemudian rongga mulut, kemudian sampai terakhirnya pangkal tenggorokan. Ini makhrajnya huruf hijaiyah itu di situ itu. Kemudian di bawah leher itu ada organ-organ yang ghaib, organ-organ yang tampak tapi di dalamnya ada rasa ghaib. Di antaranya ada hati. Yang hati itu letaknya di jantung. Hati yang disebutkan dalam agama itu letaknya di jantung, di dada sebelah kiri agak turun sedikit, hati sanubari, yang mana Nabi bersabda, ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Hati itu apa? Jantung. Bukan hati yang artinya dalam bahasa kita liver yang biasa untuk disate itu. Selepas sekian ratus tahun para ilmuwan neliti, ternyata di jantung itu ada jaringan. Di jantung kita itu ada jaringan. Yang jaringan itu isinya memori lebih luas, lipat-lipat ketimbang yang di otak. Itu sudah disabdakan Nabi ala wayal qalb 1500 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya perintah-perintah di otak itu asalnya dari jantung kita. Maka kalau kita marah, kita tersinggung, kita terharu, yang terasa berdebar, terasa perih, terasa itu kan dada sebelah kiri. Karena sebetulnya ini adalah pusat kontrol seluruh tubuh kita. Maka di antara istihadnya para ulama, tempatnya wiridan adalah di al-qalb atau di hati sanubari itu. Karena disitulah sebetulnya memori terhebatnya, pengontrolan terhebatnya seluruh tubuh kita. Baik pun secara zahir memang jantung jadi fungsi terpenting dalam tubuh. Jantung mati, semuanya mati. Di samping itu secara ruhani memang iman, Islam, keyakinan sifat-sifat baik atau sifat-sifat buruk itu
bermulanya munculnya dari jantung itu. Maka ketika Nabi kita mau Isra, dibelah dada beliau, yang dikeluarkan jantungnya bukan liver. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, yang jadi dalil bahwa air Zam-Zam adalah air terbaik. Umpama ada yang lebih baik, tentu akan digunakan untuk mencuci jantungnya Nabi. Kemudian diisi dengan ilmu dan hikmah, atau iman dan hikmah. Maknanya kalau tidak melalui leher, bacaan itu enggak direnungi, bacaannya enggak diimani. Bagaimana mau ngerenungi, mau ngimani, bacanya kengebutan, akhirnya hanya munyer-munyer di makhrajnya saja, tidak sampai ke hati, yang hati itu letaknya di bawah leher, mengarah ke arah kiri, ke arah dada. Jadi antara maksudnya setiap kita baca hadis la yujawizu taraqiyahum. Walakin idza waqa'a fil qalbi, tetapi kalau Quran itu masuk di dalam hati, di dalam jantung, farasakha, kemudian meresap, fihi, di dalam hati, nafa'a, maka Quran akan mendatangkan manfaat. Maka pentingnya kita ngeluangkan waktu untuk tadabbur Quran, baca Quran dengan direnungi. Lah saya enggak ngaji selesai, Pak. Loh. Terjemah itu sudah bagian dari usaha memahami Quran. Berapa banyak orang non-muslim dengan sebab membaca terjemah masuk Islam. Nah, kita orang Islam sendiri terjemah belum pernah khatam. Sudah mau nikah belum pernah khatam. Nah. Umpama terjemah itu tidak ada manfaatnya, Nabi kita tidak membuat tim penterjemah. Bahasa ke bahasa yang lain itu memang enggak bisa menerjemahkan 100% persis, tapi ada manfaatnya, sudah menjelaskan sekian banyak penjelasan. Maka di antara ketua timnya adalah Zaid ibn Thabit dan sahabat-sahabat yang lain. Sekian banyak orang zaman Nabi masuk Islam gara-gara terjemahan bahasa Arab. Lah kok tahu, Pak? Ya jelas, orang Persia bahasanya bukan bahasa Arab. Orang Romawi bahasanya bukan bahasa Arab. Maka diceritakan dalam Hayatus Sahabah ada mutarjim yang menterjemah antara sahabat dengan orang Romawi, sahabat dengan orang Persia, sahabat dengan orang Cina, itu diletakkan dalam itu. Akhirnya sekian banyak orang dapat hidayah gara-gara terjemah. Kalau menurut kosakata itu, kalau kosakata bahasa Indonesia kurang lebihnya 127.000 sampai 330.000. Jadi kalau bahasa Arab 13 jutaan kurang lebih. Tentu yang 130 itu enggak cukup mampu untuk menjelaskan sempurna bahasa Arab. Maka pentingnya selepas kita baca buku-buku terjemah, Quran terjemah, ya kita usaha nas'a hatta nartaqiya fi ta'ammukina fil lughah al-arabiyyah hatta nafhamal Quran fahman a'maq wa arsakh. Ruwaida qatrah tasiru bahron. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkan ya wa Muslim. Wa hadza, dan ini hadis yang barusan dibaca, lafzu Muslimin, lafadznya Imam Muslim, fi ihda riwayatihi, di dalam salah satu riwayat-riwayatnya Imam Muslim. Qala, telah berkata al-ulama, para ulama, wa tartilu, dan baca Quran dengan tartil, mustahabun, adalah disunahkan, litadaburi, karena untuk ngerenung-renungi artinya Quran, wali ghairihi, dan karena selain tadabbur, untuk praktek tajwidnya. Ringkasnya baca tartil itu disunahkan terus. Walaupun kita enggak paham artinya, walaupun kita orang ajam pun diperintahkan untuk membaca dengan tartil.
Qalu, para ulama mengatakan yustahabbu, disunahkan at-tartilu, membaca Quran dengan tartil, lil ajami, untuk orang non Arab, alladzi la yafhamu ma'nahu, yang dia tidak memahami, tidak paham artinya Quran. Lianna dzalika, karena sesungguhnya itu membaca Quran dengan tartil, aqrabu ila tauqir, lebih mendekatkan kepada mengagungkan Quran, wal ihtirami, dan memuliakan Quran, wa asyaddu ta'tsiran, dan lebih mengesankan, lebih sangat mengesankan, fil qalbi, di hati. Wallahu a'lam. Di samping ada pengalaman-pengalamannya sebagian guru kita, bagaimana baca Quran dengan tartil itu memang beda dengan baca Quran dengan ngebut. Maka diceritakan dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ada seorang soleh ketemu dengan demit. Dia datang ke satu kampung. Yang di kampung itu dia mau menginap. Ada rumah kosong besar bagus. Maka beliau pengen nginap situ. Orang-orang kampung bilang, jangan. Ini ruang ini besar bagus, bahkan nginapnya pun gratis. Jadi setiap orang yang menginap di sini ini mati, karena di situ ada jin ifrit yang suka membunuh orang-orang yang menginap di situ. Maka syekhnya bilang, saya punya senjata kok, ayat kursi. Ini orang-orang sebelum kamu juga bilangnya begitu, tapi mati juga. Maka beliau tetap nginep di situ itu. Begitu nginep, beneran jin ifritnya datang mau membunuh beliaunya. Maka beliau baca ayat kursi dengan tartil. Begitu baca ayat kursi, jinnya menirukan bacaannya. Beliau mungkin berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Begitu ditirukan, mungkin orang sebelumnya langsung galau terus berhenti, begitu mungkin, ya jinnya kok lebih sakti. Jadi beliau terus baca aja. Saya lebih percaya dengan janji Nabi melebihi yang ada di depan mata. Maka beliau baca, oleh jinnya ditirukan terus sampai firman Allah, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak memberatkan, tidak merepotkan Allah, hifdhuhuma, menjaga langit bumi dan antara langit dan bumi. Langsung jinnya nggak bisa nirukan. Karena di situ itu diantara rahasianya penjagaan di ayat kursi, di ayat ini, di tengah-tengah ayat kursi, yaitu wala ya'uduhu hifdhuhuma, tempatnya kita doa minta penjagaan di situ itu. Maka jinnya langsung nggak bisa nirukan. Maka beliau melihat, oh ini berarti sudah janji Nabi sudah mulai tampak. Saya agak lupa, kalau nggak salah beliau ulang, oh ini nggak bisa nirukan, berarti ini intinya ayat kursi diantaranya di sini ini, wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Beliau ulang, jinnya nggak bisa nirukan. Pas beliau selesaikan wa huwal aliyyul azim, langsung jinnya terbakar. Nah kadang kita ini baca ayat hirzi, baca Quran orang pakai kesan, jangan-jangan bacanya sambil ngantuk atau tanpa tajwid atau kengebutan. Akhirnya malaikatnya tuh mau nulis tuh mikir-mikir, ini nih Quran apa yang dibaca ini kan. Bunyinya nggak jelas, tiba-tiba la'allahum tafakkarun ya'lamun, tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sekedar surahnya baca Quran, tapi hakikatnya baca Quran.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت عيلتي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع. وألقيت عليك محبة مني. وألقيت عليك محبة مني.